Ya, Stever akan melakukan fake ya untuk melakukan setup, melakukan takedown di sini. Sementara Santoso di sini terlihat dari ancang-ancangnya ingin melakukan pukulan-pukulan keras seperti straight. Ya, kalau secara efektivitas sebenarnya Santoso lebih unggul di striking ya, untuk stand up fightingnya Santoso lebih berbahaya karena dia memiliki rekor 3 kali kemenangan KO dengan striking dia. Jadi di sini Stever harus berhati-hati karena Stever punya rekor juga, dia pernah kalah KO dari Ahmad Sofian. Ini akan dimanfaatkan oleh Santoso untuk mengambil momentum itu, melihat celah-celah kelemahan daripada Stever Rahardian. Layaknya pertandingan antara dua grappler, Bung, biasanya malah bertandingnya malah di stand up ya, Bung? Seringkali terjadi seperti itu ya, seringkali. Tapi saya yakin di sini bahwa Stever Rahardian memiliki ground game takedown rate yang sangat tinggi. Jadi ini sebenarnya hanya hitungan waktu untuk Stever mengajak dia ke ground game ya, melakukan takedown. Kita lihat di sini mulai ditekan Santoso dan counter takedown dari Stever, Bung. Ya, seperti dugaan saya, memang di sini Santoso sangat agresif melakukan serangan-serangan dengan finishing, berusaha untuk melakukan finishing ya. Ya, kita lihat di sini Stever masih di close guard, langsung di counter dengan takedown yang begitu cepat dari Stever. Dan bersih, Bung, double leg tadi ya. Posisinya sekarang Santoso melakukan overhook ya, tangan kanan dari Stever sehingga Stever kesulitan untuk berdiri. Tapi saya lihat di sini Stever saat ini masih nyaman di posisi untuk menjaga posisi dulu. Dan ini juga apakah ada penghitungan poin untuk Stever, Bung, di posisi top? Iya, Stever akan mendapatkan 1 poin per 10 detik jika dia bisa menahan lawan di bawah. Ya. Sedangkan serangan-serangan dari Santoso belum terlihat efektif ya, hanya mengganggu saja di situ. Baik, kita lihat di sini Stever masih mencoba untuk melakukan untuk mencari posisi yang lebih baik ya, Bung. Perlu diingat bahwa kemenangan terakhir dari Santoso dengan melakukan cutting armbar dari posisi ini. Ya, terhadap Adi Ruminto Manurung. Kelihatannya dia mau mengulangi sukses yang kemarin. Biasanya orang kalau sudah itu ada di muscle memorinya. Dia pada saat dia terakhir menang RNC, dia akan mencoba mengulangnya. Pada saat terakhir dia menang armbar, dia akan mencoba mengulangi karena dia masih ada di muscle memorinya ya. Pada saat dia itu adalah otomatis. Pada saat kita berada di atas arena, itu adalah alam bawah sadar bekerja dan muscle memory juga bekerja. Dia akan berusaha untuk mengulang kesuksesan yang pernah diperoleh di atas arena. Kita lihat di sini Stever masih mencoba untuk mengeluarkan tangan kanan ya, Bung, untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Tetapi kita lihat Santoso masih menjepit tangannya Stever. Tentunya ini rugi buat Santoso karena Stever menahan begitu lama di posisi atas ya. Ya, hampir sepanjang ronde di sini, Bung, kita lihat Stever menahan posisi di atas ini. Sudah 2 menit lebih mungkin ini di sini. Stever menahan posisi di top guard. Sedangkan Santoso belum melakukan high guard. Selama dia belum melakukan high guard, Santoso tidak akan bisa melakukan submission attempt. Submission attempt karena dan di sini Stever posisinya juga masih menahan ya, belum berusaha untuk melakukan guard passing yang signifikan. Apakah grip yang atau pegangan tangan dari Santoso ini bisa juga karena terlalu lama akan menimbulkan fatigue juga di situ, Bung, sebagai posisi di bawah? Bisa fatigue, tapi di sini terlihat Santoso dia bisa mengontrol, memanage muscle endurance-nya dia. Di sini sebenarnya Santoso saya lihat dia melakukan clinch ini karena takut dipukul oleh Stever. Ya. Di posisi di atas. Padahal saya melihat di sini Stever lebih ingin mencoba untuk melakukan pressing dan guard passing ya. Melakukan pressing yang kuat, guard passing. Jadi di sini dia Stever bisa mencuri poin dan mencoba mencari posisi yang lebih baik. Nah, ini baru ada serangan-serangan dari Stever setelah mendapat arahan dari cornerman-nya ya untuk melakukan pukulan-pukulan ke arah kepala yang notabene sebenarnya kalau ada damage-nya itu akan mendapatkan poin. Sudah terlihat Stever lebih aktif dan ada serangan sudah ke mulai arah terbuka sebenarnya, Bung, dari kaki Santoso. Tinggal 10 detik terakhir di ronde pertama, kita lihat bagaimana. Apakah harus berlanjut ke ronde 2? Pastinya ini berlanjut ke ronde 2 kalau saya lihat. Dan keduanya pasti sudah saling membaca
membaca arah permainannya ya. Di sini Santoso sudah mengetahui bahwa Stiver akan melakukan hal itu lagi. Ya, jadi dia akan berusaha untuk mencoba finish di posisi berdiri ya dengan striking. Ya kita lihat ini Santoso juga mulai menekan Stefer ke arah cage ya Bung. Dia melakukan pressure sedangkan Stiver masih bergerak dengan footworknya dengan relax. Sudah mulai ditekan lagi. Belum berhasil. Apakah ini berhasil single leg takedown? Ini luar biasa ya Stiver. Berhasil Bung. Luar biasa dari Stiver. Stiver sudah mempelajari tempo ya. Ya. Jadi pukul takedown. Di situ kita lihat waktu Stiver dipukul. Ya waktu Stiver dipukul, Stiver berusaha untuk takedown. Pada saat takedownnya gagal, Stiver melakukan pukulan balik dan kemudian mengharapkan kesalahan dari Santoso. Dan Santoso melakukan tendangan. Di situ timing yang tepat diambil oleh Stiver untuk melakukan takedown dan mendapatkan posisi side control. Nah ini adalah lebih baik dibanding posisi pertama, ronde pertama tadi, Bung. Iya, lebih bagus ya. Dan ini adalah pace yang luar biasa, sangat intens dan strategi yang baik dari Stiver. Ya, dan dia mendapatkannya seperti yang Bung Nanda bilang bahwa dia sekarang mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan ronde pertama yaitu side control. Ya. Kita lihat dia bertahan di sini. Santoso mencoba untuk merubah posisi ya, Bung. Bisa bagi choke ini ya sebenarnya ya. Bisa saja, Bung. Oh iya dia mau lakukan, apakah dia bisa melakukan bagi choke yaitu sebenarnya bagi choke ini memang populer tapi sebenarnya teknik kalau menurut saya teknik orang hopeless. Teknik yang orang udah kalah, terus dia berusaha untuk melakukan counter di situ ya. Apa bisa jadi Santoso merasa Stiver brown belt, dia merasa akan kesulitan Bung ketika di bawah? Ketika di bawah, maksudnya Bung Nanda gimana? Iya, secara senioritas Stiver lebih jam terbang secara di ground Bung. Saya yakin Santoso sudah sangat percaya diri dengan submission dia. Walaupun dia menghargai ground game dari Stiver, tapi bukan berarti dia nggak percaya diri dengan teknik-tekniknya dia. Dia pasti akan berusaha untuk melakukan submission dari posisi bottom. Bahkan seperti tadi kita lihat dia mau melakukan counter dengan bagi choke walaupun masih angle-nya masih belum sempurna dan belum tersambung di situ. Oke, kita lihat sini Stiver Ardian masih terus menekan dan Santoso berbalik arah Bung, hampir selubungi dari Stiver. Ini malah bisa berbahaya untuk Santoso. Iya, dia bisa terkena punggung ya. Iya. Terkena posisi back control di situ. Santoso tidak boleh berputar ke kanan. Dia harus berhati-hati. Dia harus berputar ke kiri. Tapi pada saat dia mau berputar ke kiri, dia memperhitungkan lutut kanan dari Stiver. Nah, itu yang menyebabkan dia ragu-ragu untuk berputar ke sebelah kiri karena dia melihat adanya lutut kanan dari Stiver yang siap untuk menyerang. Ya. Kita lihat di sini. Masih terus mencoba merangsek Stiver Ardian, mencoba untuk mount position mungkin. Stiver memang spesialis, dia mengontrol lawan di ground game. Itu adalah spesialisasi dia. Jadi ground control dia cukup baik, cukup ketat. Dia bisa melakukan ini sepanjang round. Bahkan 5 round Stiver sanggup melakukan ini tanpa dia harus keletihan massa ototnya. Ya, keletihan muscle endurance ya. Dia sanggup melakukan ini. Jadi kalau ini mau melakukan counter lagi ya, tapi masih belum sempurna tekniknya, masih sangat jauh sekali gapnya. Berusaha untuk kembali ke posisi guard. Kita lihat Stiver masuk ke guard dari Santoso. Guard. Berhasil keluar mendapatkan posisi yang lebih baik sekarang ya. Oke, berusaha untuk mencoba high guard. Apakah ada triangle juga? Apakah ada triangle choke Bu? Wah, ini dia lagi berusaha untuk melakukan itu. Berusaha untuk melakukan triangle choke di sini, tapi lihat tangan kanan dari Stiver ini berada di posisi yang tepat. Iya. Sudah dikeluarkan kembali dan mencoba di posisi yang tepat. Jadi passing guard, Bung. Ya, berhasil passing guard lagi ke posisi awal lagi ya. Iya. Side mount. Terlihat di ronde ini juga Stiver mendominasinya. Sangat mendominasi, Bung. Kali ini Stiver lebih aktif ya. Dia menggunakan serangan-serangan lutut ya. Kerjasama dengan corner yang baik, Stiver mendengarkan apa yang diinstruksikan dari cornernya yang berasal dari Bali MMA. Tarik tadi kita lihat di situ. Ya, menginstruksikan bahwa dia harus aktif di situ dan mencari posisi yang lebih baik lagi. Betul. Tapi terlihat di sini Stiver belum berusaha untuk melakukan finish. Ya, belum ada arah ke sana ya. Hanya baru ground and pound. Saat ini dilakukan oleh Stiver. Kembali diredam oleh Santoso. Kita lihat. Santoso berusaha untuk memaksakan dan Oke, satu serangan lutut
Sebenarnya ada tadi ronde kedua ya, tapi pada saat Stiver melakukan takedown, Santoso takedown yang pertama dia berhasil mengcounter, tapi pada saat takedown kedua, tendangan berikutnya, serangan berikutnya itu dimanfaatkan oleh Stiver. Jadi Santoso tidak boleh bernafsu di sini. Sedangkan Stiver harus berhati-hati karena Santoso semakin mengetahui gerakan-gerakan dari Santoso yang untuk melakukan takedown di sini. Ya, seperti ronde ketiga Santoso bila bermain stand up akan bisa mengumpulkan poin yang tertinggal tadi, Bung. Iya, tapi kita tahu bahwa Stiver di sini nggak akan membiarkan hal itu. Dia akan melakukan kembali di bawah, Bung. Dan lagi-lagi terjadi di sini ya. Betul. Takedown di posisi guard dan menit masih baru 1 menit. 1 menit. Jadi ini kalau dia tidak bisa melakukan submission, Santoso tidak bisa melakukan dari submission dari posisi ini. Ini sudah dipastikan, pasti Stiver akan mengunggulinya, ya, mengalahkan dia. Kalau saya lihat di sini belum ada submission attempt dari Stiver, kemungkinan bisa berhasil dengan poin oleh Stiver ya. Tapi di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja Santoso melakukan counter dengan teknik armbar karena saya sudah melihat tangan kiri dari Santoso melakukan lagi apa yang dia lakukan dulu terhadap Adi Ruminto. Ya, ini mau melakukan triangle choke. Kita lihat ya. Hampir saja Santoso melakukan triangle choke. Ya, satu tangan sudah di trap ya, Bung. Satu tangan sudah di trap. Kita lihat bagaimana. Ini seperti layaknya di ronde pertama tadi ya, Bung. Masuk ini di close, mirip ya. Tangan Sever di trap. Posisi guard. Tapi di sini Santoso lebih submission attempt-nya lebih gencar. Ya. Dan Stiver juga lebih gencar untuk melakukan ground and pound dari posisi ini. Ya, kita lihat di sini Sever Ardian mencoba untuk menggunakan cage ya, Bung, untuk bisa dia menghalangi supaya Santoso tidak duduk di cage dan berdiri. Ya, jadi dia itu malah bisa bahaya. Ini terbalik dengan old school UFC ya. Old school UFC pasti fighter seperti Tito Ortiz akan mengajak dia di cage supaya dia nggak bisa mundur. Ya. Tapi akhir-akhir ini fighter sekarang kalau dia ada di cage, dia pasti menggunakan cage untuk duduk di situ. Ya. Jadi ini sudah diketahui oleh Stiver dan Stiver. Oh, satu percobaan triangle choke dari Santoso. Kita lihat. Stiver mengetahuinya. Ya. Stiver sangat sensitif. Stiver mengetahuinya dan dia melakukan antisipasi untuk menahan. Sisa setengah round sudah berjalan. Saya merasa bahwa Stiver di sini strateginya adalah menahan dan mengumpulkan poin ya. Dari posisi top guard di sini. Ya, kita lihat di sini apakah ada Santoso harus mengulang lagi ya, membahayakan dengan setup lagi. Sementara Stiver harus posture up sebenarnya ya untuk melakukan damage dari ground and pound jika dia mau mengumpulkan poin, karena jika dia begini terus dia nggak akan bisa memfinish Santoso. Betul, tapi Bung ketika melakukan posture up bisa aja tangan yang tadi satu trap malah kebentuk ambar, Bung. Iya. Resiko juga. Saya berharap Stiver melakukan posture up ya dan dia melakukan guard pressing. Dia mendengarkan Prof Max sebenarnya. Padahal jauh loh. Dia mendengarkan saya. Ya, kita lihat satu lagi hampir kakinya dan counter, mau mencoba counter lagi dengan teknik triangle dari Santoso. Di sini Santoso jarang menggunakan melakukan kontrol dari wrist ya. Padahal itu sebenarnya sangat efektif untuk melakukan reversal. Jadi kalau memang kita nggak bisa untuk melakukan reversal, kita bisa melakukan submission for position. Yaitu mencoba melakukan teknik kimura dan melakukan hip bump ataupun melakukan setup dari situ untuk melakukan triangle choke di sini. Ya, kita lihat tinggal 1 menit lagi, Bung. Sever masih terus mengontrol posisi. Ya, perlu diketahui bahwa Santoso ini juga petarung yang handal karena dia hanya kalah dari Gunawan dan Agus Setiabudi. Kekalahan dia dari Aditya Ginting karena kesalahan dia memegang cage. Jadi pada saat di take down sama Stiver, kali ini dia tidak berani megang cage lagi. Tapi ya itu resiko dia jatuh. Dan dia harus melakukan finish. Dan saya yakin di sini perjalanan Santoso juga bukan fighter yang biasa, Bung. Luar biasa. Dan sulit sekali buat Santoso untuk berdiri. Saya pastikan Stiver akan menahan dia. Ini keras tadi. Stiver akan melakukan ground and pound. Mau melakukan bagi choke, tapi posisi tangannya salah ya. Dia tidak berputar, pinggangnya dia tidak berputar ke arah kanan dan kakinya hanya ingin menahan saja itu harus mengambil dari sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Jadi sisi paha sebelah dalam untuk melakukan teknik counter bagi choke itu. Tapi tidak berhasil di sini, tidak berhasil teknik counter bagi choke-nya karena posisinya masih jauh, masih salah. Ya, kemenangan sudah saya bisa dipastikan untuk Stiver Ardian ini. Karena kontrol hampir sepanjang 3 ronde. 3 ronde ya.
Ini dia takedown yang di ronde ketiga ini, Bung. Ya, setelah mendapatkan underhook tentunya menjadi suatu advantage yang sangat besar. The World Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Pertandingan selama 3 ronde. Juri memutuskan kemenangan angka mutlak diraih dari sudut biru Stafer Rahardian. Selamat untuk Stafer Rahardian. Sekali lagi selamat untuk Kapten Stafer Rahardian.